Halo, kali ini aku mau sharing tentang gimana sih hidup di New Zealand nih, no nanny no problem, kayak yang di Instagramku. Aku mau cerita. Dalam pembahasan ini, mungkin kita pikir susah kali ya. Kita besarin bayi, dimana bayi itu baru lahir, terus sampai sekarang Jaden berumur 5 bulan. Dan kami di New Zealand ini udah sampai 5 bulan ini kita besarin Jaden cuma berdua, aku sama Andi. Dan itu juga salah satu anugerah Tuhan ya, aku bisa besarin Jaden sendirian tanpa suster, dimana notabene jika kita punya suster itu tuh sangat membantu banget, apalagi bantuin gendong Jaden. Dan bisa, apalagi sekarang Jaden udah sedikit berat, dan itu kalau mungkin ada nanny atau suster pasti bisa bantuin aku. Awalnya waktu Jaden lahir, aku sama suami juga bingung gimana sih caranya ganti nepis, gimana caranya kasih susu, tahu jam susu, tahu jam nepis, tahu jam Jaden tidur. Kadang tuh juga bikin aku sama Andi juga bingung. Tapi 1 bulan pertama kita jalanin, itu adalah satu bulan dimana kita benar-benar berjuang banget tentang gimana sih gantiin Jaden, gantiin nepis Jaden, kasih susu Jaden, terus kita tahu jam-jamnya Jaden gimana. Dan ya puji Tuhan sih dalam sebulan ini aku bersyukur banget bisa tuntas dalam sebulan yang pertama. Lalu kita lanjut yang bulan kedua. Dari bulan kedua sih aku udah mulai ada udah tahu jam-jamnya, dari jam dia bangun, jam dia tidur, dia mau minum susu, karena kan aku breastfeeding langsung ke Jaden. Jadi aku sekarang udah mulai settle jam-jamnya Jaden, dan aku merasa udah getting better lah daripada sebulan yang sebelumnya. Dan banyak sih yang tanya sama aku, susah nggak sih besarin Jaden cuma berdua tanpa suster, tanpa ada orang tua gitu. Terus ada yang tanya lagi, kamu kenapa kok nggak mau pulang ke hometown kamu aja? Di sana kan ada orang tua, ada yang bisa bantuin. Paling nggak kamu bisa pulang 3 atau 6 bulan. Ya tapi aku cuma bisa balas cuma dengan senyuman doang, karena aku pikir sekarang dipikir aja lah, gimana kalau kita bawa bayi naik pesawat dari New Zealand ke Indonesia. Itu kan kita perlu waktu yang lama, bahkan 10-12 jam. Ya sekarang kita aja yang dewasa aja itu tuh udah capek, dan kita udah berasa kayak badan udah pengen terakhir tidur aja. Nah kalau bayi kan kalian bisa bisa jauh sendiri lah gimana. Dan aku meskipun di New Zealand ini nggak ada suster, tapi aku bersyukur masih ada midwife dan blanket. Jadi midwife itu dia itu yang mengontrol aku dari sejak aku hamil Jaden sampai Jaden lahir, sampai Jaden berumur 6 minggu. Setelah itu datang seorang blanket. Jadi kalau blanket itu dia tuh yang kontrol Jaden, kontrol kepalanya gimana, terus dia udah mulai apa aja, terus dia udah mulai senyum, atau dia ukur badannya Jaden, tingginya Jaden, berat badannya Jaden, semua juga udah di blanket. Jadi aku merasa oke lah. Mungkin aku di New Zealand nih sama suami aja masih oke lah, karena masih banyak yang bantuin aku ya, meskipun cuma blanket datangnya cuma sebulan sekali, tapi menurut aku itu better lah daripada nggak sama sekali. Dan aku sama Andi pun juga setiap hari juga selalu lihat YouTube, selalu baca buku, gimana sih cara tahu Jaden ini maunya butuhnya apa, kasih dia makan kapan, terus cara tahu dia minum susu kapan, dan dia maunya apa. Jadi aku sekarang ya udah banyak lah, bersyukurnya banyak yang bantuin aku, meskipun melalui media sosial. Dan papa mamaku pun juga setiap hari pasti juga video call sama kita, karena itu pun juga sangat membantu sih. Pernah nih sekali waktu mandiin Jaden, aku kan sama sekali nggak tahu nih gimana cara mandiin Jaden. Terus akhirnya mamaku cuma kasih tahu aja, nih caranya gini. Sekarang kamu buka baju Jaden, gantiin nepis, terus masukin ke air, terus cucinya gini. Nah terus aku mulai tahu dari situ ya, meskipun dari video call doang sih. Dan ini aku punya poin lagi,
mungkin orang tuh kadang bilang hidup di luar negeri tuh enak gini-gini, apa tempatnya nyaman, enak, nggak perlu apa, nggak perlu ribet gini-gini. Tapi menurut aku sih, siapa sih yang nggak mau dibantu seorang suster? Pasti semua orang mau lah, termasuk aku pun kalau dapat bala bantuan suster pun aku juga mau gitu loh. Karena tapi ya aku melihat di sini di New Zealand itu, kalau kita mau bayar suster itu tuh harganya tuh sama kayak kalau kita bayar seorang skill. Karena di New Zealand ini semua itu dihitungnya kayak skill, jadi bayarannya itu bayaran skill. Jadi ya aku pikir wah nggak worth lah, masa aku harus bayar suster, bayar mahal, tapi aku jaga, tapi suster cuma gendongin, dan kan Jaden kan full breastfeeding sama aku. Jadi menurut aku ya ngapain gitu loh aku harus pakai suster. Tapi kalau di New Zealand tuh biasanya ada daycare, tapi daycare pun tuh juga bayarnya mahal banget, bisa sampai $300 seminggu. Jadi aku pikir aduh nggak worth deh, apalagi dari konsol tuh nggak ngasih keringanan karena Jaden belum di atas 3 tahun. Jadi aku pikir ya udahlah, mungkin aku harus jagain Jaden sendirian aja sama suami. Dan lagi ini sekarang Jaden udah umur hampir ini udah 5 bulan ya, udah oke lah. Aku udah tahu jamnya dia, aku udah tahu gimana dia ini. Terus dan ini yang paling sulit buat aku tuh adalah waktu masuk ke bulan ketiga, dimana aku tuh mungkin aku kecapean, terus aku tuh flu, aku batuk. Nah aku tuh pikir wah mungkin ini bisa jadi nih si Jaden ntar ketularan aku atau gimana. Terus akhirnya aku ke GP, terus si GP aku bilang katanya oke lah kalau kamu pilek atau batuk masih oke, karena si bayi nggak mungkin ketularan karena dia masih ada lindungan dari breastfeeding kamu. Terus tapi aku pikir masa sih nggak mungkin, bener setelah seminggu aku sembuh langsung seminggunya Jaden langsung flu. Ya udah akhirnya aku pikir ya udahlah, terus aku ke JP, aku cuma dikasih paracetamol sama JP karena di sini bayi itu nggak dikasih obat flu, jadi dia cuma dikasih paracetamol. Terus ya udah aku cuma kasih si Jaden paracetamol doang, sehari 2 kali sampai 3 hari doang. Kalau itu udah terus aku ya settle lah sampai 5 bulan ini. Dan aku mikir setiap hari aku lihat pertumbuhan Jaden tuh aku bikin ini jadi pembalasan lah, dimana aku besarin Jaden cuma berdua tapi masih oke lah aku besarin Jaden sendirian. Dan aku cuma bilang sih kalau buat kalian yang urusin bayi kalian sendirian kayak aku di New Zealand nih, kalian jangan pernah bersungut-sungut karena nggak ada ruginya kok kalian besarin bayi kalian cuma berdua sama suami. Itu menurut aku oke lah, karena dengan gitu kan kita lebih dekat sama anak kita. Terus dan yang penting meskipun capek ngantuk bangun setiap malam, terus yang gendongin nggak ada yang gantiin, tuh menurut aku oke lah. Dan kuncinya cuma satu, dijalanin aja dan kalian harus bersyukur, karena dengan bersyukur kan kita pasti akan semangat. Jadi aku cuma mau bilang semangat buat kalian yang berjuang sendirian. Kalaupun nggak ada yang bantuin kayak aku, nggak ada suster, masih oke lah. Karena kayak sekarang pun Jaden juga bertumbuh dengan lucu, baik, dan ya kalian bisa lihat sendiri. Jadi semangat buat kalian juga pasti bisa, karena aku pun bisa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semangat untuk para pejuang mommy. Bye bye.